Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah. Malam ini kita akan membahas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS. Nah, sebelum masuk ke dalam diskusi kita, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Adina Febriza dan selanjutnya boleh Nindi. Saya Nindya Destri Nuruskia sebagai pemateri. Saya Yasmi Merlin sebagai pemateri. Oke, nah kali ini kita akan mengambil salah satu tradisi dari kebudayaan Melayu Riau yaitu tradisi tepung tawar. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, baiknya kita untuk melihat video terlebih dahulu. Silakan Nindi. Nih, suaranya nggak ada. Dalam dua kelompok besar atau tiga kelompok itu tadi yang dia seperti sudah menjadi semacam kesepakatan bersama. Di dalam adat itu disebut dengan adat yang teradatkan. Adat yang tidak bersumber dari mana-mana, tapi dia kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan adat yang teradatkan. Jadi tepung tawar hari ini, baik di kelompok masyarakat adat patriarkat maupun yang mana, sudah menjadi adat yang teradatkan. Yang menjadi penanda utama juga, menjadi penanda utama juga untuk apa yang kita sebut dengan prosesi-prosesi lain di Riau itu. Tepung tawar, meskipun dia sudah menjadi adat yang teradatkan, faktanya dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama, baik praktek penyelenggaraannya maupun alat-alat yang digunakan. Sekarang arus utama penggunaannya adalah seperti yang kita kenal sekarang ya. Tetapi ada juga beberapa kelompok masyarakat, ada kelompok masyarakat adat di Riau ini yang masih menerapkan dalam tanda petik masih menggunakan alat-alat tepung tawar yang lama. Misalnya lebih dominan beda pancawarna seperti yang dipraktekkan misalnya di dalam lingkup masyarakat adat di Maluku. Jadi beda pancawarna dan kemudian juga disertai dengan betih dari khas ini khas Bengkala. Di tempat yang lain beda pancawarna itu sudah ditinggalkan, dia hanya menjadi satu, dua atau tiga warna saja lagi. Namun walaupun cara dan praktek tawar itu di beberapa tempat berbeda-beda, satu hal yang pasti bahwa tepung tawar itu bertujuan untuk mendoakan
Tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial. Ada kelompok masyarakat adat itu pada orang yang ditepung tawari agar niatnya tersebut yang tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebut ada tepung tawar. Lalu makna yang kedua apa? Memberikan doa restu, agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, mendekat dengan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat bagai apa. Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, dia merasakan acara tepung tawar. Kemudian dia masuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ada tepung tawar ini. Sebelum dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hanya 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji. Nah, sebelum dia berangkat, tepung tawar. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang, dia disambut lagi dengan tepung tawar. Oke, tadi kita sudah dengar ya, sudah melihat juga dalam video penjelasan-penjelasan tentang tepung tawar. Nah, sedikit saya bahas tentang sejarah dari tradisi tepung tawar sendiri. Tradisi tepung tawar merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu Riau yang telah berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Secara bahasa, kata tepung berasal dari tepung beras yang ditumbuk halus, sedangkan tawar berasal dari netral atau tidak berasa, yang dalam tradisi Melayu dimaknai sebagai air yang sudah diberi doa oleh tetua adat. Tepung tawar bukan sekedar ritual seremonial, tetapi memiliki makna simbolis sebagai doa, restu, dan penolak bala agar seseorang mendapatkan keselamatan, keberkahan, serta terhindar dari mara bahaya. Nah, pelaksanaan dari tradisi ini biasanya dilakukan pada berbagai peristiwa penting seperti pernikahan, khitanan, kelahiran, penyambutan tamu, hingga penempatan rumah baru. Prosesi tepung tawar dilakukan dengan penuh hikmat, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar. Dalam praktiknya, terkandung berbagai nilai luhur seperti rasa syukur kepada Tuhan, kebersamaan antar warga, gotong royong, silaturahmi, dan nilai pelestarian budaya. Nah, hingga kini tradisi tepung tawar tetap dijaga masyarakat Melayu Riau sebagai bentuk identitas budaya sekaligus wujud pelestarian budaya yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, baiklah, itu paparan singkat dari sejarah tepung tawar Melayu Riau sendiri. Mungkin boleh kita ke Yospi dulu. Yospi boleh paparkan materinya atau hal-hal yang mau didiskusikan. Nah, baik, di sini pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu nilai utama dari tradisi tepung tawar, yaitu nilai sosial, dan akan mengaitkannya dengan materi pembelajaran IPS
bab 7 pada topik B tentang sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Nah, kan kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang tuh nilai sosial mulai banyak berkurang. Banyak orang yang cenderung individualis, sibuk dengan urusannya sendiri, kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, misalnya ada tetangga yang mengalami kesulitan, tapi tidak banyak ada yang mau membantu. Nah, atau anak-anak tuh yang lebih memilih bermain gadget atau HP daripada berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa rasa kepedulian dan nilai sosial dalam masyarakat tuh mulai melemah. Padahal nilai sosial itu adalah kunci untuk membangun kerukunan dan keharmonisan bersama. Nah, tradisi tepung tawar itu mengajarkan kepada kita arti pentingnya nilai sosial. Dalam tradisi ini, masyarakat itu tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga terlibat langsung dalam prosesi. Nah, mereka itu ikut juga mendoakan bersama, saling memberi restu, dan menunjukkan kepedulian kepada orang yang sedang menjalani peristiwa penting seperti pernikahan atau syukuran. Nah, jadi nilai sosial itu terlihat jelas dari sikap saling mendukung, menghormati tokoh adat, serta memberi doa dan harapan baik. Nah, semua itu memperlihatkan bahwa tradisi ini bukan hanya urusan individu atau keluarga, melainkan juga urusan seluruh masyarakat. Di buku IPAS kelas 3 bab 7 topik B itu, siswa tuh diajak untuk mengenal sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah agar siswa itu bisa memahami nilai-nilai penting yang terkandung di dalam budaya leluhur. Nah, melalui tradisi tepung tawar tadi, siswa tuh dapat belajar bagaimana nilai sosial diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya di rumah mereka tuh peduli kepada saudara yang sedang kesusahan. Nah, jika di sekolah mereka tuh membantu teman yang sedang mengalami kesulitan belajar. Nah, jika di masyarakat mereka itu ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, berarti tadi nilai apa yang diambil Yospi? Nilai sosial. Oke, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Selanjutnya boleh Nindi mempresentasikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu nilai utama dalam tradisi tepung tawar yang sudah kita lihat tadi videonya ya, yaitu nilai yang akan saya ambil itu nilai kebersamaan. Dan saya akan mengaitkannya dengan materi pembelajaran IPAS kelas 3 pada bab 7 topik A mengenai tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Sekitar. Kalau kita lihat kondisi sosial masyarakat sekarang itu banyak sekali tantangan yang membuat nilai kebersamaan mulai luntur. Uh, Misalnya itu banyak orang itu lebih sibuk dengan gadget daripada berinteraksi dengan tetangga. Acara-acara adat itu juga makin jarang dilakukan. Bahkan anak muda itu banyak yang kurang tahu makna dari tradisi itu sendiri. Nah, akibatnya rasa peduli sosial dan solidaritas di masyarakat mereka itu semakin menurun. Nah, jadi inilah yang jadi masalah sosial kita. Dan dari sinilah juga alasan mengapa saya mengambil nilai kebersamaan yang penting untuk kembali kita tumbuhkan. Seperti yang kita tahu, tradisi tepung tawar itu sendiri mengajarkan kita arti kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat itu saling berkumpul, berdoa bersama, dan saling mendukung satu sama lain. Tidak hanya keluarga inti, tetapi juga ada tetangga, tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan tetangga-tetangga sekitar pun ikut hadir. Kebersamaan ini terlihat jelas misalnya dalam prosesi makan besaprah, di mana semua orang itu duduk melingkar dan makan bersama-sama. Ini menjadi simbol hubungan yang harmonis antara sesama anggota masyarakat. Jadi tradisi ini itu bukan hanya seremonial saja ya, tapi juga mengikat masyarakat agar tetap hidup rukun dan dekat satu sama yang lain. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum di SD, di buku IPAS kelas 3 bab 7 topik A, siswa itu diajak untuk mengenal tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, artinya pembelajaran itu tidak hanya teori, tapi juga menghubungkan kehidupan sehari-hari dengan budaya yang ada.
Melalui tradisi tepung tawar, guru itu bisa mengajarkan kepada siswa bagaimana kebersamaan dalam sebuah tradisi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih ya, seperti kebersamaan di rumah dengan saling membantu anggota keluarga. Kalau di sekolah, lewat kerja kelompok, piket kelas, atau belajar bersama. Sementara kalau di masyarakat itu dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau perayaan adat. Nah, kalau nilai kebersamaan ini ditanamkan sejak dini, anak-anak itu akan tumbuh dengan rasa peduli, tidak egois, dan mampu menjalin hubungan harmonis dengan orang lain, dengan sesama masyarakat, dengan sesama tetangga, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai kebersamaan itu dalam tradisi tepung tawar sangat relevan untuk dijadikan sebagai sumber belajar IPS. IPAS, khususnya pada materi tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, pembelajaran IPS itu bukan hanya membuat siswa tahu tentang budaya, tetapi juga membuat mereka menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai nilai kebersamaan dalam tradisi tepung tawar dan keterkaitannya dengan materi IPAS kelas 3 bab 7 topik A. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Nah, kalau dari aku pribadi itu mengambil nilai pelestarian budaya eh, yang bisa dikaitkan dengan materi yang ada di eh, buku IPAS kelas 3 yaitu pada bab 7 di topik C tentang nilai-nilai tradisi di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa salah satu masalah sosial yang kita hadapi saat ini adalah semakin berkurangnya perhatian generasi muda terhadap tradisi daerah. Banyak anak yang lebih mengenal budaya populer, permainan modern, atau hiburan digital dibandingkan dengan tradisi leluhur yang ada di lingkungan. Akibatnya, beberapa tradisi lokal mulai jarang dilaksanakan, dan nilai-nilai luhur di dalamnya semakin terancam punah. Inilah alasan mengapa kita perlu menumbuhkan kembali nilai pelestarian budaya, yaitu melestarikan budaya bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjaga jati diri bangsa. Budaya yang kita rawat akan mengajarkan kita tentang kebersamaan, persatuan, sosial, penghormatan terhadap sesama. Nah, hal ini sejalan dengan materi IPAS di kelas 3 pada bab 7 topik C, yang mengajarkan kepada siswa bahwa setiap tradisi memiliki nilai-nilai luhur yang patut kita jaga. Tradisi bukan sekedar acara seremonial seperti yang tadi ya, melainkan juga sarana pendidikan sosial yang penuh makna. Kayak contohnya, tradisi tepung tawar ini. Dari masyarakat Melayu Riau, tradisi ini dilakukan dalam berbagai peristiwa penting seperti pernikahan, khitanan, kelahiran, hingga penyambutan tamu. Dalam tradisi ini terdapat simbol-simbol doa dan harapan baik agar orang yang diberi tepung tawar senantiasa mendapatkan keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Nah, tradisi tepung tawar juga mengandung berbagai nilai luhur, diantaranya kayak nilai kebersamaan tadi, karena dilakukan bersama keluarga dan masyarakat, terus nilai penghormatan, karena menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain, nilai doa dan harapan yang mencerminkan keyakinan kepada Tuhan, serta nilai pelestarian budaya, karena dengan melaksanakan tradisi ini, kita menjaga warisan leluhur agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Nah, melalui pembelajaran IPAS bab 7 topik C, dengan mengangkat contoh tradisi tepung tawar, sis- siswa diajak untuk menyadari bahwa budaya adalah identitas bangsa yang harus kita hargai. Mereka bukan hanya belajar mengenal tradisi, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur di dalamnya, sehingga tumbuh kesadaran untuk melestarikan budaya tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Demikian paparan saya. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ringan. Boleh kepada teman-teman apakah ada yang kurang jelas, apakah mau ada yang mau ditanyakan dan lainnya boleh dipersilakan ya. Boleh mengangkat tangannya aja ntar aku sebutin namanya. Izin bertanya. Boleh Nindi? Iya, jadi tadi kan Dinda mengambil nilai pelestarian budaya ya. Mm-mm. Jadi alasannya apa ya? Alasan Dinda mengambil nilai budaya itu, pelestarian budaya. Alasannya yang pertama karena yang aku sampaikan tadi ya,
bahwa zaman sekarang itu kan zaman teknologi ya, zaman yang udah semakin canggih, anak-anak udah banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Jadi eh, fungsi aku kenapa aku ngambil pelestarian budaya itu agar budaya kita itu tetap dapat dilestarikan dan dipahami oleh siswa-siswa SD. Karena kita itu memiliki banyak budaya, adat, dan lainnya yang harus diketahui oleh siswa SD dan harus dipahami gitu loh. Itu mengapa aku mengangkat pelestarian budaya ini, nilai pelestarian budaya ini ke dalam pembelajaran nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Oh, Sekian sih. ya, baik. Terima kasih ya, Dinda. Oke. Kalau aku mau bertanya ke Yospi sih ya, tadi kan juga ngambil nilai sosial ya. Apa hal yang mendasari kamu untuk kamu ngambil nilai sosial ini dengan kaitan topik yang kamu ambil? Alasan saya memilih nilai sosial ini tuh karena kan nilai sosial ini tuh juga relevan dengan kehidupan siswa. Nah, di mana ini tuh bisa dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, jadi eh, ini tuh bisa membantu mereka tuh untuk eh, misalnya membantu teman yang sedang kesulitan di sekolah, terus ikut piket kelas, menjenguk tetangga yang sakit, atau bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, dengan begitu siswa tuh dapat memahami bahwa nilai sosial itu hadir dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya dalam tradisi saja, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari mereka. Mungkin hanya itu. Oke, baik. Baik, aku Selanjutnya juga ada yang mau mau bertanya? nanya sama Oh iya, Nindi. silakan Yospi. Tadi kan Nindi tuh juga bertanya kan, kenapa Adinda tuh mengambil nilai pelestarian budaya. Nah, aku juga mau nanya, kenapa kamu tuh mengambil nilai kebersamaan untuk dikaitkan dengan materi IPAS? Oke, jadi alasan aku ngambil nilai kebersamaan tuh ya seperti tadi yang aku sampaikan ya. Aku tuh pilih nilai kebersamaan itu karena menurut aku ini tuh yang paling relevan dengan kondisi sekarang. Karena banyak masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang itu yang lebih individualisme hidupnya dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Padahal melalui tradisi tepung tawar itu, kita itu bisa lihat kebersamaan itu nyata gitu loh. Jadi semua orang tuh terlibat dan saling mendukung, seperti tadi, seperti makan bersama, membuat lingkaran, gitu-gitu. Terus saling membantu, gitu-gitu. Jadi nilai ini tuh penting untuk dihidupkan kembali dan sangat cocok dijadikan materi IPS supaya anak-anak itu belajar sejak dini karena pentingnya hidup rukun dan bersama-sama. Karena nilai kebersamaan itu sebenarnya selalu ada ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai nilai kebersamaan itu luntur. Jadi seperti itu, Yospi. Oke, Terima berarti kasih Nindi. berarti dari nilai-nilai ada tiga nilai yang kita ambil, ada nilai sosial, kebersamaan, dan juga nilai pelestarian budaya. Itu semua tujuannya itu satu, yaitu untuk agar anak-anak SD itu paham dan melestarikannya kembali secara turun-temurun gitu kan. Iya, Biar tidak hilang dimakan zaman lah gitu seperti ya. itu ya. Oke, apakah ada lagi yang mau didiskusikan atau yang mau ditambah atau mau bertanya? Saya cukup. Apakah cukup? Cukup. Cukup, oke. Oke, cukup. Sepertinya penjelasan kita cukup jelas ya. Kenapa kita mengambil nilai tersebut, apa itu tepung tawar, dan lainnya itu udah kita jelasin ya. Baiklah, kita tutup aja karena sudah tidak ada pertanyaan ataupun penambahan materi. Eh, saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. guys.